Sebelum kapal-kapal dari Eropa berlayar ke benua baru, tanah yang kini disebut Amerika adalah rumah bagi ratusan suku asli dengan budaya, bahasa, dan tradisi yang kaya. Suku Cherokee menanam jagung, kacang, dan labu di lembah subur. Suku Sioux mengikuti kawanan bison di padang rumput luas. Suku Iroquois membangun desa dengan rumah panjang dari kayu. Mereka tidak melihat bumi sebagai sesuatu yang bisa dimiliki, melainkan sebagai ibu yang memberi kehidupan. Sungai adalah sumber air dan jalur perdagangan. Hutan menyediakan bahan makanan dan obat-obatan, dan langit menjadi penuntun musim berburu serta bertani. Setiap upacara, tarian, dan nyanyian, mereka terhubung dengan alam dan roh leluhur. Jauh sebelum peta politik dan garis batas negara ada, tanah ini sudah memiliki hukum, pemimpin, dan kearifan yang dijaga turun-temurun. Sebuah dunia yang seimbang, hingga gelombang perubahan dari timur perlahan datang mendekat. Tahun 1492, layar putih kapal-kapal Spanyol muncul di cakrawala Karibia, dipimpin oleh Christopher Columbus. Momen itu menjadi awal pertemuan dunia lama dan dunia baru. Awalnya, interaksi berlangsung dalam bentuk pertukaran barang, manik-manik kaca, logam, dan senjata api ditukar dengan hasil bumi, kulit binatang, dan pengetahuan lokal. Namun, di balik senyum diplomatis, ada niat tersembunyi, menguasai tanah dan kekayaan sumber daya. Tak lama setelah Spanyol, bangsa Prancis dan Inggris juga tiba, membangun koloni di pesisir timur dan utara. Pelabuhan-pelabuhan kecil mulai berdiri, pos perdagangan dibangun di tepi sungai besar, dan misi agama didirikan untuk mengkristenkan penduduk asli. Hubungan yang awalnya penuh rasa ingin tahu berubah menjadi ketegangan, karena para pendatang mulai menuntut tanah permanen, merambah wilayah berburu, dan mengubah keseimbangan kekuasaan di antara suku-suku yang telah ratusan tahun hidup mandiri di tanah itu. Gelombang kedatangan bangsa Eropa membawa musuh yang tak terlihat, penyakit, cacar, campak, influenza, dan pes menyebar cepat di desa-desa penduduk asli yang tak memiliki kekebalan alami terhadapnya. Penyakit itu sering muncul tanpa peringatan, dibawa oleh pedagang, prajurit, atau misionaris, dan melanda seluruh wilayah hanya dalam hitungan bulan. Dalam beberapa kasus, wabah mendahului kedatangan orang Eropa di suatu daerah karena penularannya begitu cepat melalui jalur perdagangan antar suku. Suku-suku besar kehilangan sebagian besar anggotanya. Ada desa yang hampir sepenuhnya musnah. Diperkirakan 50-90% populasi asli Amerika lenyap hanya dalam 2 abad pertama kontak. Bagi mereka, kematian massal ini bukan sekedar kehilangan nyawa, tetapi juga hilangnya pengetahuan, tradisi, dan penjaga budaya. Hancurnya populasi membuat posisi tawar mereka melemah di hadapan pendatang yang jumlahnya terus bertambah, membuka jalan bagi gelombang kolonisasi yang lebih agresif. Memasuki abad ke-17, koloni-koloni Eropa mulai berkembang pesat. Inggris mendirikan pemukiman di pesisir timur seperti Jamestown tahun 1607 dan Plymouth tahun 1620. Sementara Prancis membangun jalur perdagangan di sepanjang sungai Saint Lawrence dan Mississippi. Untuk memperluas wilayah, mereka menandatangani perjanjian dengan beberapa suku, seringkali menggunakan bahasa hukum yang rumit dan konsep kepemilikan tanah yang asing bagi penduduk asli. Bagi suku-suku ini, tanah adalah warisan bersama, bukan komoditas yang bisa dijual selamanya. Namun,
Di mata hukum Eropa, perjanjian itu sah untuk mengambil wilayah secara permanen. Persaingan sumber daya memicu konflik besar seperti Perang Pequot tahun 1636 sampai 1638 di New England dan Perang Pontiac tahun 1763 sampai 1766 di wilayah Danau Besar. Pertempuran-pertempuran ini bukan sekedar soal tanah, tetapi juga soal mempertahankan cara hidup yang sudah berlangsung berabad-abad, melawan tekanan kekuatan asing yang tak henti bergerak maju. Setelah Amerika Serikat memproklamasikan kemerdekaannya pada 1776, gelombang ekspansi ke barat menjadi prioritas nasional. Pemerintah baru melihat tanah di luar pegunungan Appalachia sebagai peluang untuk pertanian, pemukiman, dan sumber daya. Konsep Manifest Destiny mulai mengakar, keyakinan bahwa bangsa Amerika ditakdirkan menguasai seluruh benua dari Samudra Atlantik hingga Pasifik. Perjanjian demi perjanjian dibuat dengan suku-suku asli, namun seringkali diikuti pengkhianatan. Wilayah yang tadinya dijanjikan selamanya untuk suku tertentu segera diambil kembali ketika ditemukan tanah subur atau sumber daya berharga. Tekanan migrasi dari pemukim kulit putih, penebangan hutan besar-besaran, dan pembukaan lahan pertanian mulai memutus jalur berburu tradisional. Suku-suku yang mencoba bertahan di wilayah lama mereka dipaksa menandatangani kesepakatan pindah, sementara yang melawan harus menghadapi milisi bersenjata dan pasukan federal. Ini menjadi awal dari pengusiran massal yang akan meluas pada dekade berikutnya. Pada tahun 1830, Presiden Andrew Jackson menandatangani Indian Removal Act, undang-undang yang memberi wewenang kepada pemerintah federal untuk memindahkan semua suku asli yang tinggal di timur Sungai Mississippi yang ke wilayah Indian Territory di barat, yang sekarang sebagian besar adalah negara bagian Oklahoma. Alasan resmi yang disampaikan adalah untuk melindungi suku-suku dari tekanan pemukim kulit putih. Namun kenyataannya, ini adalah langkah untuk membuka tanah subur bagi pertanian kapas dan pemukiman baru. Suku-suku besar yang disebut 5 suku beradab, Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek, dan Seminole, dipaksa menandatangani perjanjian pengalihan tanah, seringkali di bawah ancaman atau melalui negosiasi yang tidak adil. Penolakan suku Cherokee bahkan dibawa ke Mahkamah Agung Amerika Serikat dan dimenangkan dalam kasus Worcester v. Georgia tahun 1832. Tetapi keputusan itu diabaikan oleh pemerintah. Undang-undang ini memicu gelombang pengusiran paksa yang akan menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Amerika. Pelaksanaan Indian Removal Act menghasilkan serangkaian pengusiran paksa yang dikenal sebagai Trail of Tears atau jalur air mata. Pelaksanaan Indian Removal Act menghasilkan serangkaian pengusiran paksa yang dikenal sebagai Trail of Tears atau jalur air mata. Antara 1831 hingga 1850, puluhan ribu anggota suku Choctaw Pelaksanaan Indian Removal Act menghasilkan serangkaian pengusiran paksa yang dikenal sebagai Trail of Tears atau jalur air mata antara 1831 hingga 1850. Puluhan ribu anggota suku Choctaw, Creek, Chickasaw, Seminole, dan terutama Cherokee dipaksa berjalan kaki ribuan kilometer menuju Indian Territory.
Perjalanan dilakukan dalam kondisi minim makanan, air, dan perlengkapan, sering melewati hutan lebat, sungai dingin, dan padang salju. Banyak yang hanya memakai pakaian tipis, meski cuaca membeku. Penyakit seperti disentri, pneumonia, dan campak menyebar cepat di antara rombongan. Diperkirakan lebih dari 4.000 dari 16.000 Cherokee meninggal di jalan. Sementara ribuan lainnya dari suku lain juga tewas. Bagi mereka yang selamat, sampai di tujuan bukan akhir penderitaan. Tanah baru sering tandus, jauh dari jalur berburu, dan tidak mampu mendukung pola hidup tradisional mereka. Trail of Tears menjadi simbol kehilangan tanah, keluarga, dan identitas yang tak tergantikan. Tidak semua suku menerima pengusiran begitu saja. Di Florida, suku Seminole menolak pindah dan melancarkan perlawanan dalam Perang Seminole kedua pada tahun 1835 sampai 1842. Konflik termahal yang pernah dihadapi Amerika Serikat melawan penduduk asli dengan biaya jutaan dolar dan ribuan korban. Di utara, suku Sauk dan Fox di bawah pimpinan Black Hawk berjuang mempertahankan tanah mereka di Illinois pada 1832, meski akhirnya kalah dalam Black Hawk War. Di wilayah barat laut, perlawanan juga terjadi seperti Perang Modok tahun 1872 sampai 1873 dan Perang Nez Perce 1877 di bawah pimpinan Chief Joseph yang terkenal dengan kata-kata penyerahannya, "I will fight no more forever." Meski ada kemenangan kecil seperti di pertempuran Little Bighorn tahun 1876 ketika suku Lakota dan Cheyenne mengalahkan pasukan Jenderal Custer. Perbedaan teknologi senjata, jumlah pasukan, dan logistik membuat perlawanan jangka panjang hampir mustahil. Gelombang migrasi pemukim terus datang, memaksa suku-suku mundur semakin jauh ke wilayah reservasi. Bagi suku-suku di dataran besar seperti Lakota, Cheyenne, dan Comanche, bison adalah sumber kehidupan. Dagingnya untuk makanan, kulitnya untuk pakaian dan tenda, tulangnya untuk peralatan. Namun, pada paruh kedua abad ke-19, pemburu kulit putih membantai bison dalam jumlah masif. Sebagian dilakukan demi industri kulit, sebagian lagi sengaja didorong oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melemahkan ketahanan pangan penduduk asli, sehingga mereka terpaksa tunduk. Dalam kurun waktu beberapa dekade, populasi bison yang semula diperkirakan 30-60 juta ekor merosot menjadi hanya ratusan. Kawanan besar yang dulunya memenuhi padang rumput menghilang, meninggalkan tanah kosong dan kesunyian. Hilangnya bison tidak hanya memutus sumber makanan utama, tetapi juga meruntuhkan struktur sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat Plains. Bagi mereka, punahnya kawanan bison sama artinya dengan kehilangan jantung kehidupan yang telah berdenyut selama ribuan tahun di tanah leluhur. Salah satu perlawanan paling terkenal terjadi pada pertempuran Little Bighorn, 25 Juni 1876, ketika pasukan gabungan Lakota Sioux, Northern Cheyenne, dan Arapaho di bawah kepemimpinan tokoh seperti Sitting Bull dan Crazy Horse berhasil mengalahkan pasukan Letnan Kolonel George Armstrong Custer. Kemenangan ini mengejutkan publik Amerika, namun berumur pendek. Pemerintah Amerika Serikat segera mengirim lebih banyak pasukan, menghancurkan kamp-kamp suku, dan memaksa mereka menyerah. Dalam beberapa tahun berikutnya, sisa-sisa kebebasan suku-suku di dataran besar menghilang. Pada 1886,
Penangkapan Geronimo menandai berakhirnya perlawanan besar suku Apache di Barat Daya. Meskipun beberapa bentrokan kecil masih terjadi, seperti di Wounded Knee pada 1890, kekuatan militer dan kebijakan pemerintah telah memastikan bahwa hampir semua suku asli kini terkekang di dalam reservasi. Masa perang besar antara Amerika Serikat dan penduduk asli pun resmi berakhir, digantikan era pengekangan budaya dan kehidupan. Pada 29 Desember 1890, di Wounded Knee Creek, Dakota Selatan, sekitar 350 anggota suku Lakota, banyak di antaranya wanita dan anak-anak, berkumpul di bawah pimpinan Chief Bigfoot. Perjalanan menuju reservasi Painted setelah ketegangan meningkat akibat gerakan spiritual Ghost Dance yang dipercaya dapat memanggil leluhur dan mengusir penjajah kulit putih. Pasukan kavaleri Amerika Serikat mengepung mereka, memerintahkan penyerahan senjata. Ketika terjadi salah tembak yang memicu kepanikan, tentara melepaskan tembakan senapan Gatling. Dalam hitungan menit, lebih dari 250 Lakota tewas, sebagian besar tak bersenjata. Salju musim dingin menutupi jasad-jasad yang tergeletak di padang terbuka. Peristiwa ini menandai berakhirnya konflik bersenjata besar antara Amerika Serikat dan penduduk asli, namun juga meninggalkan luka mendalam yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi simbol penderitaan sekaligus ketidakadilan yang tak pernah dilupakan oleh bangsa-bangsa asli Amerika. Setelah perlawanan fisik dipatahkan, pemerintah Amerika Serikat beralih ke strategi menghapus identitas budaya penduduk asli melalui kebijakan asimilasi. Undang-Undang Dawes Act tahun 1887 membagi tanah komunal suku menjadi lot kecil untuk individu dengan dalih mendorong mereka bertani seperti pemukim kulit putih. Namun, tanah sisa yang tidak dibagikan dijual kepada pendatang, mengakibatkan hilangnya jutaan hektar tanah suku. Sistem ini merusak struktur sosial tradisional yang bergantung pada kepemilikan bersama dan solidaritas komunitas. Banyak keluarga kehilangan tanah karena pajak atau penipuan hukum. Sementara itu, misionaris Kristen dan agen pemerintah mendorong perubahan gaya hidup, dari pakaian hingga praktek keagamaan. Upacara tradisional seperti tarian dan pertemuan spiritual seringkali dilarang. Bagi banyak penduduk asli, masa ini terasa seperti penjara terbuka. Mereka memang tidak lagi ditembak, tetapi secara perlahan dipaksa melepaskan bahasa, budaya, dan cara hidup yang diwariskan oleh leluhur mereka selama ribuan tahun. Salah satu instrumen utama asimilasi adalah pendirian boarding school atau sekolah pemukiman, dimulai dengan Charles Lee Indian Industrial School di Pennsylvania, di Pennsylvania pada 1879 oleh Richard Henry Pratt. Pratt terkenal dengan semboyannya yang kejam, Kill the Indian, Save the Man, membunuh sisi keindianan seseorang demi menjadikannya manusia menurut standar barat. Anak-anak suku diambil paksa dari keluarga mereka, dibawa ratusan kilometer jauhnya. Rambut panjang mereka dipotong, pakaian adat diganti seragam, dan bahasa asli dilarang keras. Pelajaran difokuskan pada pekerjaan kasar, agama Kristen, dan disiplin militer. Banyak anak mengalami kekerasan fisik, pelecehan, serta kehilangan identitas. Kembali ke rumah, mereka sering kesulitan berkomunikasi dengan orang tua karena sudah lupa bahasa ibu. Sistem ini berlangsung hingga awal abad ke-20, meninggalkan warisan trauma antar generasi yang masih dirasakan hingga kini. Sebuah luka sosial
yang tak kalah dalam dibanding kehilangan tanah. Menjelang akhir abad ke-19, perlawanan bersenjata penduduk asli hampir sepenuhnya padam. Menjelang akhir abad ke-19, perlawanan bersenjata penduduk asli hampir sepenuhnya padam. Puncaknya adalah tragedi Wounded Knee. Puncaknya adalah tragedi Wounded Knee pada 29 Desember 1890 ketika tentara Amerika Serikat membantai lebih dari 250 orang Lakota, termasuk perempuan dan anak-anak di Dakota Selatan. Peristiwa ini sering disebut sebagai akhir dari Indian Wars. Setelahnya, pemerintah Amerika mempercepat kebijakan pemecahan tanah melalui Dawes Act 1887 yang membagi tanah suku menjadi lot kecil untuk individu dan menjual sisanya kepada pemukim kulit putih. Kedaulatan politik suku-suku makin dilemahkan dan banyak wilayah tradisional hilang untuk selamanya. Meski Indian Citizenship Act pada 1924 memberi kewarganegaraan resmi kepada semua penduduk asli, hal itu datang setelah puluhan tahun penindasan dan pemaksaan budaya, membuat banyak komunitas berada dalam kemiskinan ekstrim dan kehilangan hampir seluruh hak menentukan nasib sendiri di tanah leluhur mereka. Meski mengalami luka sejarah yang dalam, penduduk asli Amerika perlahan bangkit. Pada pertengahan abad ke-20, kebijakan federal yang sempat mendorong asimilasi paksa mulai ditentang. Gerakan seperti American Indian Movement pada 1968 muncul untuk menuntut pengembalian hak tanah, penghormatan terhadap perjanjian, dan pelestarian budaya. Aksi-aksi protes seperti pendudukan Wounded Knee tahun 1973 menarik perhatian dunia pada nasib mereka. Sejak 1970-an, beberapa undang-undang seperti Indian Self-Determination and Education Assistance Act 1975 mulai mengembalikan sebagian kedaulatan dan mengizinkan pengelolaan sendiri atas program pendidikan dan kesehatan. Hari ini, banyak suku berhasil menghidupkan kembali bahasa, ritual, dan seni tradisional mereka sambil memanfaatkan peluang ekonomi modern seperti pariwisata dan kasino. Meski luka penjajahan tak pernah hilang, identitas mereka kini kembali berdiri tegak sebagai simbol ketahanan dan kebanggaan di tanah yang dulu hampir sepenuhnya direbut.